konsumen bahagia, ya kita juga senang juga, Pak. Ada kepuasan sendiri kita bisa melihat orang yang sakit menjadi sembuh ya. Wah, itu kepuasan yang luar biasa, Pak. Halo, Dr. Surya. Ya, halo Pak Kris. Ya, kita kembali lagi dalam membahas opini yang ada di masyarakat ya. Iya. Cuma kali ini kita kedatangan salah satu pelaku nih, herbal, bukan tersangka ya. Salah satu pelaku herbal yang ada di Sumatera Utara dan di daerah Aceh ya. Nah, yaitu Pak Andika. Ya, halo Pak Kris. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Baik ya. Baik. Oke, jadi sebenarnya apa sih membuat Bapak tertarik untuk terjun ke dunia herbal? Ya. Yang membuat saya tertarik itu di dunia herbal itu karena saya masih melihat jatuhnya ini masyarakat ini kan kita bilang itu masyarakat modern nih, Pak. Ya. Nah, cuman karena saya lihat masyarakat itu masih aja menggunakan herbal, contohnya dari rebus-rebusan atau segala macam. Jadi saya ada keinginan gitu jatuhnya, wah kenapa nggak kita jalankan aja bisnis herbal ini gitu. Ya, tapi yang dengan konsep modern ya. Iya, benar. Bukan Bapak jual pakai pinggul ya. Enggak Pak, enggak mungkin. Ya. Berarti ini adalah proses herbal yang sudah modern ya. Modern, Nah, Pak. sebenarnya proses si herbal modern itu seperti apa sih, Pak? Proses herbal yang modern itu enggak seperti yang misalnya ada tanaman, tumbuhan kita gabungkan jadi satu, kita tumbuk-tumbuk, kita kemas gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin kita ada melalui beberapa tahap Pak, dari laboratorium, terus penelitian, sampai kemasannya itu benar-benar harus higienis Pak. Ya. Dan ke izin-izinnya juga gitu, semuanya kita selesaikan, semuanya kita harus jelas gitu. Oke. Berarti mengikuti regulasi ataupun standar dari Dinas Kesehatan ya. Iya, benar, Ya, Pak. mungkin timnya Bapak lagi memproses menggunakan sarung tangan, masker ya, dan memang betul-betul higienis ya. Benar, harus dan, Pak itu. Itu memang standar yang digunakan di perusahaannya Bapak ya, Iya, berarti benar, ya. Pak. Oke, kalau kita bahas masalah herbal dalam sisi penjualan nih. Nah, dalam penjualan ini pasti kan ada suka dan dukanya nih, Pak. Nah, sukanya apa, dukanya apa, Pak? Kita dari duka dulu ya Pak ya, baru kita bisa ke yang senang kita ya Pak ya. Ya. Kalau duka saya sih, karena herbal ini sekarang kalau saya lihat sih peminatnya sekarang udah banyak sih Pak. Peminat dari konsumen ataupun pelaku usaha Pak. Jadi Berarti saingan banyak nih. Itu saingan, dukanya ya. Iya sih Pak. Karena dan dukanya itu saya kadang kasihan ke konsumen juga karena melihat yang pentingnya mereka herbal, yang pentingnya herbal walaupun harga murah, tapi mereka nggak mengetahui apakah itu produknya itu dibuatnya di mana, izinnya udah lengkap atau jelas atau bagaimana sih. Jadi imbasnya kan ke konsumen Pak. Seperti itu sih Pak, duka saya sih Pak sebenarnya. Oke, jadi sukanya seperti apa? Kalau sukanya itu pada saat konsumen menggunakan produk kita nih Pak. Ya. Dan itu selaku kita sendiri menjualkannya Pak. Jadi itu kita selalu follow up Pak. Follow up itu bagaimana keadaan dia gitu kan. Jadi pada saat ada hasilnya lah dia mengkonsumsi produk kita, hasilnya itu ya lumayan bagus, itu konsumen bahagia ya kita juga senang juga Pak. Karena feedbacknya ya Pak ya. Jatuhnya kita membantu orang juga selain dari keuntungan yang kita dapat juga Pak. Iya. Berarti poinnya ada kepuasan sendiri kita bisa melihat orang yang sakit menjadi sembuh ya. Iya, benar Pak. Nah, ini berarti seperti kegiatannya dokter juga ya, Dok? Iya, betul. Kepuasan tersendiri. Oke. Kalau melihat pasiennya bisa sembuh. Iya, Dok. Kepuasannya seperti apa sih, Dok? Maksudnya atau memang ini ada kaitannya dengan sumpah dokter atau bagaimana? Sumpah profesi kita bilang. Ya, mungkin kembali ke personalnya Pak ya, pribadinya ya, seperti apa. Tapi kalau bagi saya pribadi, ketika orang yang sudah datang ke kita untuk minta diobati, terus kita kasih obat kemudian dia sembuh, wah itu kepuasan yang luar biasa Pak. Kepuasan luar biasa. Kenapa? Karena orang untuk datang ke kita, gitu ya,
artinya dia sudah percaya dengan kita. Gitu. Maka mau obat generik, obat level apapun kita kasih, kalau dia sudah percaya pasti sembuh. Gitu. Karena kalau kami praktisi kesehatan ini di luar menjual ilmu medis kami juga menjual ilmu kepercayaan. Pasiennya harus percaya sama kami, sama harus dokter. Trust dulu, harus trust dulu. Kalau enggak, ya obat sepaten apapun kita kasih, ya nggak ada hasilnya. Gitu. Mungkin sama halnya dengan suka yang dialami oleh Pak Andika tadi. Berarti kalau di dalam dunia herbal, kepercayaan ini juga sangat penting nggak sih, Pak? Dari konsumen misalnya ya, dengan produknya yang Bapak pasarkan, ini berpengaruh nggak sih? Atau bagaimana? Kalau untuk kepercayaan ke produk kita itu paling utama sih, Pak. Agar konsumen kita itu selalu menggunakan produk kita, walaupun kadang-kadang konsumen udah menggunakan produk kita udah sembuh nih. Nah, bagaimana cara kita agar konsumen itu tetap menggunakan produk kita dalam arti hal yang lain untuk menjaga stamina tubuh, dan itu semua terdapat dalam produk yang saya pasarkan, Pak. Agar tidak mudah sakit mungkin ataupun diserang bakteri ataupun virus ya. Iya, benar. Nah, dari produk-produk yang Bapak pasarkan, nah sebenarnya bahan yang Bapak gunakan itu seperti apa sih, Pak? Misalnya ya buah, sayur atau rempah-rempah atau bagaimana, Pak? Itu ada buah-buahan, ada rempah-rempahan juga, Pak. Dan produk-produk lain juga ada yang dari tumbuh-tumbuhan lain juga, Pak. Nah, jadi benar-benar alami dan benar-benar herbal. Kalau tumbuh-tumbuhannya, salah satu contoh, Pak, jenisnya apa sih, Pak? Tumbuh-tumbuhannya mungkin jahe ya, Pak ya. Jahe itu kan itu bagus tuh, Pak, untuk menghangatkan tubuh kita, Pak. Gitu. Ya salah satu bumbu masak juga ya. Dan jahe ini rupanya bisa digunakan sebagai obat ya, Pak ya? Obat bisa, Pak. Selain menghangatkan tubuh, ada nggak sih, Pak, khasiat dari jahe ini, Pak? Jahe mungkin lebih ke memperbaiki metabolisme tubuh kita juga, Pak. Itu ketahanan terhadap beberapa penyakit contohnya, Pak. Nah, jadi ke imun kita, Pak, ke imun tubuh kita. Ke imun tubuh ya. Berarti dia bisa meningkatkan imun tubuh. Selain tadi nilai plusnya mungkin ya menghangatkan tubuh, mengeluarkan angin ya. Benar. Nah, kalau kita bahas masalah sebenarnya rempah-rempah ya, kalau jahe ya termasuk rempah-rempah ya, rempah-rempah masak ya. Nah, ini lebih baik yang secara jahe kita iris-iris, rebus, minum airnya, atau lebih baik yang sudah melalui proses modernisasi, dokter? Ya, kalau dilihat, Pak, kalau contoh deh sebelum saya jawab pertanyaan itu. Kalau contoh, misalnya kita makan buah alpukat. Makan buah alpukat, kalau kita potong, kita cuci ya pastinya ya. Cuci, potong, langsung makan. Saya nggak cuci, saya kupas saja. Ya maksudnya cuci dulu baru kita kupas ya. Baru kita potong. Kalau saya agak berbeda, Pak, kalau makan alpukat. Saya cuci langsung saya potong bagi dua. Baru kita makan pakai sendok. Nah, tapi kenyataannya ada orang sama biji-bijinya, sama biji-bijinya enggak. Ada orang yang makannya itu diambil, dimasukin ke blender atau ke gelas, dicampur susu lah, dicampur gula. Artinya apa? Khasiat yang dimiliki oleh si alpukat itu pasti jauh berkurang. Sama halnya misalnya kita minum jus jeruk. Jus jeruk, minum jeruk, kemudian kasih gula lah. Gulanya lebih banyak ya? Lebih banyak gulanya daripada jeruknya. Sari jeruknya. Nah, sari jeruk. Nah, itu yang dapat menghilangkan khasiat dari si jeruk ini yang dikenal dengan vitamin C. Contoh lagi seperti yang dikatakan Pak Andika tadi, jahe. Lalu jahe sampai saat ini orang tua saya masih minum air putih atau teh yang dimasukkan di dalamnya ada jahe. Nah, untuk apa, Pak? Anak Bapak udah dokter kok? Ya ini kata opungmu dulu untuk orang masuk angin biar perut nggak kembung katanya. Air jahe ya. Air jahe dia masih minum. Kalau mungkin sekarang sudah dimodernisasi, air jahe dimasukin susu, jadi yang namanya bandrek. Kan gitu ya. Nah, kalau ditanya, Dok, lebih bagus yang murni atau yang sudah modernisasi? Modernisasinya juga perlu kita lihat seperti apa.
Nggak cuci tangan, nggak pakai masker, nggak pakai masker, langsung atau misalnya masukkan sambil tangan garuk-garuk gitu. kepala, terus megang lagi jahenya kan gitu. Nah, perlu dilihat juga modernisasinya. Oke, yang baiknya itu menurut Dinas Kesehatan deh, Ya. seperti apa, Dok? Kalau yang baik menurut Dinas Kesehatan untuk Prosesnya? proses pengolahan bahan Herbal. si herbal ini tentunya punya sertifikasi yang tersendiri, Pak. Hmm. Misalnya ada standar dari mesin pengolahannya seperti apa. Jangan bocor Jangan gitu ya. bocor, atau misalnya Tungku apinya tungku jangan apinya terlalu besar. misalnya gitu ya. Atau pas packagingnya itu katanya 100 ml atau yang masuk cuma 50 ml gitu ya. Iya. Kemudian juga standar penyimpanan dari bahan-bahannya ini juga perlu dinilai. Jangan nanti begitu datang tahu-tahu Cuma masih dalam letakkan di lantai masih dalam gitu ya. plastik, semuanya di lantai gitu. Nah, itu yang salah. Nah, oke. gitu. Nah, kalau dari proses produk yang Bapak pasarkan, metodenya seperti apa sih, Pak? Atau memang ada step by step khusus untuk sampai barang ini dipasarkan, Pak? Itu biasanya dipilih dulu bahan-bahannya sebelum diolah ya Pak ya. Ya. Mungkin dipilih dari kualitasnya, dari masa lama buah itu. Contohnya kita ambil buah aja Pak. Yang matang lah ya. Yang mungkin matang. Kan nggak mungkin buah yang Mengkal lagi busuk ataupun yang masih muda itu kita Ya. gunakan. Dan setelah itu kita proses melalui penelitian gitu Pak. Ya. Dan kita ada uji labnya juga seperti Ya. itu Pak. Sampai akhirnya ke kemasan kita juga harus benar-benar higienis, dan yang bagian untuk pengepakannya itu kemasan gitu harus benar-benar steril gitu Pak. Sampai ke tangan konsumen ya. Iya benar. Oke, berarti kesimpulannya suka dukanya, ya dukanya mungkin karena tidak semudah itu kita memasarkan herbal ya, karena tadi Pak Andika menyampaikan banyak sekali kompetitor ya, Iya. yang juga memberikan iming-iming sehingga herbal ini kadang-kadang dicap sebagai mungkin produk yang kurang baik. Benar. Nah, sukanya ini sama seperti semua tenaga medis ataupun tenaga kesehatan ya, kita bilang ya, memiliki rasa mungkin sangat senang ataupun merasa sukacita yang luar biasa karena bisa melihat proses orang yang sakit sampai sembuh. Mungkin seperti itu, Pak Iya, ya. benar. Oke, terima kasih Pak Andika. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Pak.